Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Bang Fajar. Saya di sini bertemu santai bersama Aida. Dan sekarang dulu. Saya Haidar Abdurrahman Yanto. Jadi saya dari sebelum S1. Oke, di sini tuh ya kita ngomong bola aja ya. Kita ngomong bola. Kayak di sini tuh gua menanyakan sih tentang media sosial. Media sosial tuh menurut lu gimana? Kalau menurut gua media sosial itu bisa dua dampak. Dua dampak. Bisa jadi dampak negatif dan positif. Tergantung siapa yang menggunakannya dan tujuannya apa. Menurut lu informasi media sosial yang positif itu gimana sih yang positif? Kalau media sosial tentang informasi positif itu bisa berisi tentang fakta, ilmu, atau bisa dari berbagai hal lainnya, kayak tutorial cara buat misalnya media, buat apa, dari alat apa, itu termasuk positif loh. Karena kan FYP itu bebas ya. Ya. Ada FYP yang tren, joget-joget itu menurut lu negatif atau positif? Kalau untuk tren di TikTok yang baru murah itu menurut gue sih negatif banget. Lebih baik dulu bisa ada pilihan tidak tertarik, biasanya di aplikasi-aplikasi itu, atau kan di skip aja, jangan mulai di bawah lain. Kalau bisa dilaporin juga nggak apa-apa. Itu namanya sosial media gitu ya, sosmed itu bakal muncul lagi gitu. Nah itu cara dia muncul lagi tuh menurut lu gimana tuh? Kalau gua biasanya tuh kan gua biasa pakai TikTok atau IG ya. Ya, FYP gua kadang muncul kayak gitu-gitu. Aku biasa di situ langsung dari fitur yang tidak tertarik. Jadi algoritma dari aplikasi tersebut langsung hilang itu algoritma tentang yang gitu-gitu lah. Aplikasi tersebut langsung hilang. nah itu menjadi salah satu biar konten negatif itu nggak ada di FYP lu. Betul, dari salah satu caranya. Oke, konten negatif. Tapi pernah nggak sih muncul yang negatif itu tuh sering? Untuk belakangan ini udah nggak ada sih, soalnya aku udah dari algoritma IP2. Jadi kalau kan tadi sekalian itu langsung buat kita apa gitu ya, algoritma turun lagi. Yang lu pengen dari FYP lu tuh, yang lu pengen nih dari FYP lu itu lu gimana? Gua biasanya pengen tuh FYP gua karena gua balas males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa. Mohon izin, mohon penjelasan jika melihat Belajar di sekolah. sudah jelas atau sekolah, mohon untuk dibawa ke tempat medis. Lagi kami mohon kerjasamanya untuk kelangsungan distribusi SMB hari berikutnya. Mohon kerjasamanya untuk ikut membantu partisipasi melakukan offline untuk bersama, dan mohon tidak untuk mengotori offline baik jenis kopi ataupun butuh rokok ataupun yang lainnya, karena itu bahan untuk digunakan gunanya untuk tetap. Jadi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gue ulang aja ya. Yang FYP tuh lo, yang FYP lu pengen tuh kayak gimana sih, atau yang lu lagi lakuin sekarang? Karena kan lu kan belum benar benci sama yang negatif konten itu, lu apa sih isinya di FYP lu? Kalau gue sih sekarang lagi ngejar FYP tentang berita singkat. Berita singkat. Soalnya gue males baca berita di artikel-artikel gitu. Jadi gue lebih pengen ya dari video aja, jangan dari identitas. Tapi gue nggak bisa langsung percaya begitu aja. Soalnya sekarang banyak yang namanya berita hoax. Benar itu tuh. Apa istilahnya tuh? Ada Yang AI jadi gitu. ya, AI emang sekarang udah makin merajalela, udah makin kacau lah, udah buat video hoax atau berita hoax yang diverifikasi. Nah makanya gue tuh untuk menghindari hoax itu, gue biasanya baca sedikit juga tentang artikel-artikel, cuman biasanya nggak sampai full. Sesuai full. Iya, gue baca yang ya tadi sebagian, habis itu kalau menurut gue nggak benar sama videonya, gue bisa percaya gitu. Tapi jujur, gue tuh secara pribadi, gue tuh emang agak susah buat membedain. Nah, lu ada cara nggak sih biar lu bisa bedain itu konten pakai AI atau yang aslinya gimana, realitanya? Itu tuh memang sekarang tuh udah susah buat membedain. Dua, jadi sekarang yang AI sudah bisa mengirimkan
video seperti aslinya. Untuk voice yang bedanya kan biasanya ada satu kelemahan itu kalau teliti banget dia per frame-nya rada kacau sebenarnya. Kalau yang video asli kan biasanya dia lebih dikit, ada yang lebih dikit, ada yang HD banget ya. Kalau AI itu biasanya selalu HD dan frame-nya rada pecah sedikit. Ya dari situ juga sih gitu, cuman sekarang tuh udah ada yang malah hampir lebih mulus. Ya, yang mulai memang banyak tapi ya itu jadi susah. Terus apa sih ya? Gua untuk saya paling cuma apa di proyek gua lah. Misal gua lagi nggak ada ide nih, gua suka buat proyek dan temanya ini gua ada ide, gua bisa tanya kayak AI, probability sih. itu menggunakan AI itu buat hal-hal positif. Itu jarang, berarti tugas lu pakai AI? Wah, kalau kan tadi yang gue bilang, gue gunain AI cuma buat ide atau apa gitu buat proyek. Oh, gitu. Kalau tugas ya gue bisa nyari di buku lebih lengkap. Dia lebih ke lu nggak teknologi, cuma lu kayak teknologi AI itu buat nyari ide doang gitu, Gue nyari ide doang. bukan buat kayak kerja tugas harus apa AI gitu loh. Lu mau tipe orang kayak gitu, Bukan tipe orang yang bergantungan sama AI. lu AI. Oke, karena emang dari kecil gue dilatih buat berpikir kritis. Jadi lu apa adanya dulu, kalau nggak bisa cari-cari, jangan tergantung sama apa yang terlalu simple. Benar. Itu udah prinsip kehidupan ya. Ya. Lu tuh ntar ke depannya mau gimana? Gue kedepannya paling kalau kedepannya ya gue ada satu proyek nanti Atau mau lanjut kuliah? Atau gimana? Proyek apa? proyek gue ini gue bingung. Gue lagi cari ide juga di AI itu, nah gue dapat beberapa ide tuh, cuma gue bingung. Tapi dari ide kadang AI mah susah-susah ya. Ya susah. Lu ada saran nggak sih biar bikin AI itu ringkasnya cara simpelnya, misal kayak buat apa toolbox dari kayu itu kan biasanya ribet kan? Ya ribet. Nah kalau saya dari AI itu gimana? Kalau gua jujur emang gua bahasa komputer ya, atau yang bahasa baku itu tuh susah, jadi gua tuh lebih pakai ke bahasa bisa sehari-hari gua, itu bahasa yang normal, gak normal. Kayaknya saya lihat aja gua habis topik kayaknya nih. Bisa ya? Ya, kejar waktu juga. Ya udah Kita habis ulangan ya. ya capek. Capek kan? Kalau kita kerja tugas, bisa juga project. Belajar juga. Ya, hanya sekian dari podcast dari saya atau ngobrol santai bersama Ida dan ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.